Banyak kasus PHK dengan intrik mutasi, yang mana si pekerja dipastikan tidak mau atau tidak suka, sehingga TPK atau TFK? Apa ya? Terpaksa kali ya. Terpaksa bekerja, dengan demikian akan dianggap mangkir atau mengundurkan diri tanpa pesangon. Tidak bekerja dengan demikian. Jadi maksudnya adalah seperti membangun mengguidance bahwa si pekerja ini nanti dianggapnya sebagai mangkir atau mengundurkan diri tanpa pesangon. Bagaimana mengantisipasinya? Baik, ini pertanyaan valid dan memang ini banyak terjadi di lapangan. Ini yang sering disebut, saya nyebutnya managing out. Jadi ada kebiasaan nakal atau kebiasaan buruk dari oknum-oknum tertentu di perusahaan atau di manajemen atau di HR, oknum ya, yang mereka lebih memilih untuk menekan biaya kompensasi. Salah satunya dengan cara-cara seperti managing out. Managing out itu artinya memberikan ketentuan kepada si pekerja yang dia tahu bahwa itu dia nggak mau atau dia nggak suka, sehingga dia akhirnya resign. Bisa dengan mutasi, bisa dengan demosi, kan? Nah, hal pertama tentang keadaan ini yang perlu kita pahami adalah mutasi itu wajib hukumnya diatur di dalam ketentuan di perusahaan, baik itu PK, PP atau PKB. Jadi kalau nggak ada ketentuan tentang mutasi dan detailnya, maka tidak dapat dilakukan sembarangan. Ya, jadi dia harus ada di dalam ketentuan internal di perusahaan, PP atau PKB-nya. Nah, di dalamnya itu sangat disarankan untuk mengatur sangat detail tentang mutasi. Termasuk juga bagaimana prosedurnya, syaratnya, kemudian mengelola penolakannya, mengelola keberatan atas mutasi, sehingga aturan mutasi yang ada di perusahaan tersebut bisa menjadi lebih adil, berkeadilan bagi karyawannya. Karena kadang-kadang ada mutasi yang memang si karyawan terasa sangat berat, ya, misalkan ya itu tadilah. Banyaklah contoh kasusnya lah ya. Tapi itu harus ada sistem pengelolaan keberatannya. Dan mutasi itu juga tidak semena-mena. Karena pada saat menjadi kasus, menjadi perselisihan, maka si pemerintah atau hakim di pengadilan itu akan mencoba melihat, menganalisa apakah keputusan mutasi ini memang memiliki manfaat kebaikan bagi masa depan si karyawan atau tidak, atau malah sebaliknya. Maka ini yang akan dinilai oleh si hakim atau si mediator kalau belum sampai ke pengadilan, ya. Jadi kita harus berhati-hati di perusahaan. Makanya mutasi juga nggak bisa sembarangan, ya. Jadi misalkan mutasi itu harus diarahkan kepada keadaan yang lebih bagus, ya kan? Oke, Denny, kamu sekarang di Jakarta pegang 100 orang. Kamu saya mutasi ke Medan, tapi kamu pegang 1000 orang dan kamu akan berkemungkinan untuk menjadi dipromosi, menjadi naik pangkat nanti di Medan dan sebagainya. Jadi ada kesempatan dan sebagainya. Nah, itu harus ditunjukkan, ya kan? Tapi kalau dia dipindahkan sebagai bagian dari sebuah tindakan balas dendam, dan ini banyak terjadi di lapangan, ya kan? Bahkan nih, mohon maaf, saya di media beberapa bulan lalu saya sempat mendengar ada pejabat yang bilang, saya nggak bisa PHK kamu, tapi saya bisa mutasi kamu ke Irian. Nah, coba statementnya langsung spesifik lo bilang Irian, ya bukan saya ya yang bilang Irian. Tuh, jadi statement itu kan menunjukkan ada tekanan pertama. Kedua, statement itu menunjukkan bahwa dia memutasikan orang karena kesal, karena marah, karena balas dendam, kan begitu. Jadi kalau memang punya masalah, itu tidak disarankan menyelesaikan dengan mutasi, tapi selesaikanlah masalahnya langsung di situ. Kalau dia masalah adalah inkompeten, tidak punya cukup kompetensi,
Dicari cara. Di perusahaan punya divisi pelatihan, ditingkatkan kompetensinya dan sebagainya. Mengurangi gapnya ya. Iya, bukan dibuang. Ya. Kalau dia melakukan pelanggaran, selesaikan pelanggarannya, kasih surat peringatan. Yang banyak terjadi di perusahaan, karyawan melakukan pelanggaran, perusahaannya takut. Memberikan SP aja takut. Ya, mohon maaf nih, berapa banyak teman kita di luar sana yang ternyata untuk memanggil karyawannya, memberikan surat peringatan, menyampaikan dengan tegas dan terbuka bahwa si karyawan itu melakukan pelanggaran, resikonya ini, konsekuensinya ini, itu susahnya setengah mati, Pak. Susahnya setengah mati. Itu apakah itu menunjukkan bargaining power-nya ya? Iya. Nah, akhirnya mereka lebih memilih, udah kita mutasi aja deh. Ya, dan kan? Dicari mutasi yang tempat di mana kemudian dia pasti menolak, supaya dia keluar kan gitu. Seperti kayak diarahkan gitu. Nah itu yang nggak benar. Ya, jadi itu sangat tidak direkomendasikan. Memang ini adalah buat saya ini adalah sebuah bentuk kecurangan, ya. Dan buat kita atau karyawan atau serikat, saya menyarankan untuk pertama mengevaluasi atau melihat ketentuan mutasi yang ada di perusahaan kita. Kalau belum ada, maka jangan mau ada pelaksanaan mutasi. Minta perusahaan untuk bikin dulu. Pada saat perusahaan bikin ketentuan mutasi, maka bahas di situ bagaimana pengelolaan terhadap keberatan, misalkan, atau bagaimana mutasi yang benar itu syaratnya apa. Misalkan mutasi yang benar adalah syaratnya tadi dia harus memiliki masa depan yang lebih bagus, mutasi ke bagian yang kompetensinya sama atau tetap dimiliki oleh karyawan. Ini si karyawan bagian admin dimutasi ke bagian pengelasan, kira-kira make sense apa enggak? Rasional apa enggak? Gitu loh, ke bagian pengelasan, gitu loh. Ini orang admin biasa pegang komputer masukin data. Oke Dani, kamu saya mutasi ke bagian tukang las. Nah, masuk akal apa enggak? Meskipun dia nanti bilang kamu akan dapat kesempatan untuk belajar ilmu pengelasan, jadi nggak masuk akal gitu loh. Ya, ini yang nggak benar tuh yang seperti ini. Ini harus diperbaiki dan ini sebenarnya juga tanggung jawab dari teman-teman serikat di perusahaan. Maka segeralah review ketentuan-ketentuan tentang mutasi atau demosi yang ada di perusahaan kita masing-masing. Kalau belum ada ketentuannya, ya jangan mau ada mutasi atau demosi. Lawan itu. Buat keberatannya, laporkan, jadikan perselisihan. Karena nggak ada dasar hukumnya mutasi. Jadi pentingnya verifikasi dan rekonsiliasi terhadap praktek maupun juga ketentuan yang ada ya. Itu. Nah, dari sisi manajemen, kalau memang dari manajemen pengen melakukan improvement, tadi kita bicara di pertanyaan sebelumnya tentang deteksi kerawanan hubungan industrial, itu bisa juga dengan melalui compliance assessment tadi. Nah, salah satu yang ditemukan dalam kegiatan HR compliance assessment yang dilakukan oleh DHM selama ini adalah ketentuan tentang ini juga, temuan-temuan tentang mutasi, demosi, gitu kan? Banyak ketidaksesuaian. Banyak tanda kutip memberikan kesempatan penyalahgunaan wewenang. Oke, ini jadi praktek-praktek nakal ya. Praktek nakalnya banyak. Oke. Begitu antisipasinya kurang lebih ya Bapak Ibu.